Kalau Suunto buat smartwatch, gue tahu. Tapi kalau misalnya buat bone conduction, mari kita bahas. Pas lu nonton ini, make sure lu jangan skip-skip karena along the way ini bakal ada muncul potongan kode voucher yang kode vouchernya itu berantai nih, dimana kalau misalnya dalam seminggu itu ada 4 video kan dari YouTube channel ini, kalau lu gabungin itu bisa menjadi voucher yang nilainya Rp500.000. Tentunya ada terms and conditionnya ya, jadi jangan skip. Kenalin, ini namanya Suunto Wing, salah satu flagship bone conduction headphone-nya dari Suunto yang baru belakangan ini muncul di pasaran. Nah, buat yang belum tahu bone conduction headphone itu apa, basically ini adalah pemutar audio, tapi kalau misalnya TWS itu masuk ke dalam kuping, kalau ini bone conduction itu di daerah sini, makanya dia disebutnya bone conduction. Boleh dibilang ya hampir area pelipis lah. Nah, si Suunto Wing ini sebenarnya sih secara tampilan atau secara desain, secara garis besar sih mirip-mirip ya dengan merek-merek atau produk-produk brand lain yang gue udah selama ini bahas dan share di channel ini. Mulai dari Shokz, On Point, itu yang lokal, dan juga ada yang lokal juga itu Loops gitu. Tapi kita bahas lebih detail ya terkait desainnya. Nah, kalau ngomongin terkait desain, pastinya gue ngomongin fitnya nih untuk setiap bone conduction headphone yang gue experience dan share di channel ini. Nah, lu bisa lihat sendiri dari tadi gue menggunakan topi ya, dan ini nggak ada masalah sama sekali. Gue kasih lihat secara detail pakai topi atau nggak mau pakai perlengkapan di kepala apapun, itu yang namanya bone conduction musinya tuh gak ada masalah. Dan ini gue juga udah coba kayak untuk kayak lari-lari, ini juga ya nggak bergeser-geser gitu ya. Nah, kalau pakai topi kan seperti ini ya. Gimana bayangannya kalau misalnya lu seorang pesepeda? Karena pesepeda sebenarnya ini paling penting ya, karena bisa mendengarkan audio tanpa mengganggu pendengaran lu terhadap lingkungan sekitar. Karena kan kalau sepeda, pasti kalau di Indonesia ya banyak ada kendaraan-kendaraan lalu lalang. Jadi itu penting untuk faktor safety. Nah, pakai helm tuh kurang lebih kayak gini nih. Nah, lu bisa lihat ya di sini gak ada masalah sama sekali pada saat lu pakai helm sepeda lu. Gimana kalau kita coba sedikit lebih ekstrim lagi, kita pakai helm ojol, misalnya seperti itu ya. Kurang lebih sih seperti ini ya. Tentunya tidak nyaman, kalau menurut gue tidak senyaman kalau pakai helm sepeda, tapi siapa sih yang lu sepedaan pakai helm motor? Untuk use case harian, gue pakai si Suunto Wing ini untuk kayak ngantor ya kurang lebih kan 8 jam ya, atau nggak kerja di depan laptop. Terus abis itu gue juga pakai juga untuk kayak workout, gue kayak crossfitan, angkat beban, dan juga yang tadi gue bilang untuk lari. So far sih gue ngerasa ini nggak ada masalah, walaupun beratnya memang kalau dibandingin dengan Shokz Open Run Pro yaitu kan 29 gram. Nah, kalau yang ini agak sedikit lebih berat yaitu 33 gram. Tapi kalau buat gua sih setelah pakai beberapa bone conduction headphone, berat itu pasti ada ngaruhnya. Bedanya ya kalau misalnya lu pakai yang lebih ringan tuh lu kadang suka sampai lupa bone conduction headphone lu tuh masih nempel di kepala. Nah, ini gua masih fully aware kalau misalnya ada bone conduction headphone di kepala gua si Suunto Wing ini. Tapi setidaknya secara desain ini nggak bikin daun telinga lu yang bagian atas ini tuh sakit. Kalau biasanya kalau gue udah ngerasain itu sakit, ya berarti itu desainnya tuh kurang pas untuk feature dari kuping gue. Nah, buat kasih gambaran lagi terkait berat, tadi kan gue udah sempet mention ya, ini beratnya 33 gram, sedangkan kalau dari Shokz yang flagshipnya saat ini video ini dibuat, Open Run Pro itu 29 gram. Nah, setahu gue, biasanya pemain-pemain di industri ini tuh mereka berharap bisa membuat end produknya itu beratnya di bawah 30 gram. Nah, contohnya lagi kayak misalnya varian lain dari Shokz yang Open Run biasa itu juga beratnya 26 gram. Tapi again, menurut pendapat gue, berat ini hanya akan ya berpengaruh kalau misalnya gue rasa lu endurance athlete yang jaraknya udah ultra, dan kalau misalnya lu kayak lebih kayak pelari jarak dekat atau enggak mungkin sampai kayak jarak maraton, ini sih masih aman sih menurut pendapat pribadi gue. Oke, sekarang yang bagian paling penting nih, yaitu sound dan juga call quality. Oke, mungkin gue bukan seorang audiophile yang bisa memberikan lu kayak bahasa-bahasa teknis, tapi gue bisa berikan gambaran berdasarkan komparasi gue terhadap experience gue yang sehari-hari menggunakan si Shokz gitu ya. Tepatnya sih gue pakai sehari-hari biasanya tuh Shokz Open Run Pro. Kita bandingin dulu secara kayak audio power atau enggak kayak tingkat kekencangannya dari si bone conduction headphone si Suunto Wing ini dibandingkan misalnya dengan si Open Run Pro gue.
Boleh dibilang secara kayak nyaring atau enggak kayak kekuatan volume ini sih masih ada di bawah si Open Run Pro menurut pendapat pribadi gue. Jadi kalau misalnya kayak dari vokal itu kayak masih kayak berasanya ya penyanyinya tuh lebih kenceng kalau misalnya gue dengerin pakai si Open Run Pro dibandingkan dengan si Suunto Wing. Spesifiknya, menurut pendapat gue, si Suunto Wing ini tuh kurang optimal di musik-musik berfrekuensi rendah. Jadi gue kasih contoh aja biar nggak terlalu pakai kata-kata kan sulit ya untuk lo bayangkan. Ini musik elektronik, hip hop dan techno. Nah, ini kalau misalnya gue tahu ini bukan yang paling ideal dengan pakai mic wireless abis itu ditempel sama bone conduction, tapi setidaknya biar lu bisa mendapatkan bayangan apa yang gue experience. Oke, ini lagu elektronik kita coba ya di sini. Oke, sekarang lagu hip hop. Dan sekarang yang terakhir lagu techno nih. Oke, sekarang gue coba bandingkan ya, biar lo kebayang juga dengan si Shokz Open Run Pro yang biasa gue pakai sehari-hari. Gue mau kasih contoh lagi suaranya karena sebenarnya si Suunto Wing ini memiliki dua mode suara, yaitu sound mode-nya itu ada yang normal dan juga outdoor. Nah, tapi kalau menurut pendapat pribadi gue sih experience-nya tuh kayak mirip-mirip. Tapi biar lu juga kebayang, gue kasih lu denger lagi ya. Ini yang normal dulu ya. Nah, sekarang kita ganti ke yang outdoor, yang notabene seharusnya berbeda profil suaranya dan lebih kenceng karena memang sesuai dengan namanya ini buat di outdoor biar lu bisa lebih menikmati musiknya. Kita ganti. Kayak lu udah bisa lihat ya di screen record gue ini, yaitu dia udah ganti ke outdoor. Kita coba perdengarkan bersama. Nah, tapi kalau misalnya lu tipikal yang suka olahraga dan beraktivitas sembari dengerin musik yang dominan vokalnya dan atau enggak kayak podcast dan volumenya tuh enggak terlalu kencang, menurut pendapat gue sih suara yang dihasilkan oleh si Suunto Wing ini cukup oke ya. Nih gue kasih contoh lagi aja ya. Nah, bagaimana dengan kualitas mic-nya yang di Suunto Wing ini? Karena di Suunto Wing ini ada yang namanya Clear Voice Capture. Kita coba dalam dua skenario ya. Kalau misalnya lu telepon dan ngomong pada saat kondisi sunyi, dan yang kondisi kedua, misalnya lu tuh ada di tengah keramaian atau enggak pasar lah ekstrimnya. Kurang lebih kayak gini nih. Oke, sekarang ini gue lagi ngomong menggunakan Suunto. Ini dengan kondisi sunyi ya. Jadi gimana kualitas suaranya?
Oke, lanjut sekarang di kondisi bising. Oke, sekarang gue lagi nelpon di dalam kondisi berisik banget. Ini di background gue ini ada pasar ya. Jadi kita ngetes nih, suara gue masih kedengeran atau enggak nih? Oke, sekarang kita bakal ngomongin terkait kontrol dan juga LED-nya. Mungkin kalau buat yang belum tahu terkait bone conduction headphone, mostly sih berdasar pengalaman gue tuh penempatan tombol dan buttonnya tuh mirip-mirip ya, atau boleh dibilang sama gitu. Contohnya si Suntowing ini, dia ada multifunction button, ini di bagian kiri di sini ya. Nah terus di bagian, kalau kita lihat di bagian bawahnya, ini ada yang plus dan minus, tapi kalau plus bedanya di sini dia itu ada logo yang lain. Karena apa? Karena plus ini bertujuan atau berfungsi juga sebagai power button. Jadi total tuh ada 3 button di dalam si Suntowing ini. Jadi kalau menurut pendapat gua sih pengontrolannya ini kayak sama seperti bone conduction headphone yang lainnya, di mana multifunction button itu untuk play dan pause kalau dipencet sekali. Terus kalau misalnya yang minus dan plus ini untuk naikin dan turunin volume, dan yang plusnya itu kalau ditahan untuk mati dan juga nyalain. Nah tapi mungkin ada sedikit perbedaan, gue langsung bahas aja di bagian pengontrolan, yaitu kalau si minus ini juga berfungsi kalau ditahan, dia itu akan menyalakan LED-nya. Di mana LED-nya itu ada 3 mode ya. Ini mode yang konstan yang nyala terus. Kalau kita misalnya tahan lagi, ini mode keduanya seperti ini. Jadi kayak flashing gitu ya. Dan kalau kita tahan lagi, dia akan masuk ke mode ketiga, yaitu SOS seperti ini. Jadi secara overall, menurut pendapat gue sih, sensasi atau experience mengontrol dari Suntowing ini, learning curve-nya tuh nggak terlalu gimana-gimana amat, cukup mudah lah. Tapi menurut pendapat gue, ini indikator kita tuh statusnya apakah lagi mode untuk cari pairing, ataupun sudah terpairing, ataupun juga kayak ada perubahan-perubahan. Itu kalau misalnya yang gue terbiasa itu adalah ada suara manusianya. Itu terimplementasi di Shokz Open Run Pro. Jadi tiap kali misalnya kita kayak pencet, kayak on, off, kayak hal yang simple-simple kayak gitu, kalau buat gue pribadi itu sangat membantu. Nah sedangkan kalau di Suntowing ini tuh cuman kayak ya pas awal-awal ya kita mesti tahu kayak ini kalau tone-nya seperti ini tuh artinya apa. Kalau tone-nya seperti itu berarti kita lagi mode pairing atau enggak connected gitu. Nah menurut pendapat gue sih ini bisa banget ya nantinya kayak ada firmware update, mendingan ada suara orang deh. Jadi kayak lebih user friendly-nya tuh kayak lebih meningkat gitu. Apalagi buat teman-teman yang belum pernah punya bone conduction headphone, menurut pendapat gue sih suara manusia itu untuk kayak memberikan indikator lagi mode apa atau enggak lagi masuk menu apa, itu cukup penting ya dalam sebuah bone conduction headphone. Nah tapi untuk bagian kontrol ada nilai plusnya nih dari Suntowing atas merek-merek lain, dimana kalau setahu gue sih pada saat video ini dibuat, dia satu-satunya atau Suntowing satu-satunya memiliki head movement control, dimana head movement control itu untuk kayak yang namanya kayak nge-skip lagu, untuk next ya, terus juga untuk ngangkat telepon ataupun juga mereject telepon. Jadi skenarionya pada saat kayak lu lari misalnya, terus kayak mendadak lu males keluarin handphone atau enggak bahkan lu kayak tangan lu basah gitu ya, jadi kayak males untuk dipencet-pencet, jadi pengen kayak gerakan kepala aja, kurang lebih tuh gunanya dari head movement control. Tapi gue kasih lihat lu biar ada bukti ini bukan cuman kayak teknologi yang jadi gimmick marketing doang. Oke, dan sekarang kalau misalnya ada yang menelpon gua akan merejectnya juga. Dan sekarang untuk nge-reject call ataupun juga ngangkat call juga bisa nih kayak gini. Dan kalau misalnya untuk menerima call, ya udah dianggukin aja. Dan untuk baterainya menurut pendapat gue cukup impresif ya, yaitu ya sebenarnya tapi sama sih dengan yang lain, yaitu sampai 10 jam. Cuman bedanya, sebelum gue kasih lebih jauh, gue mau kasih tahu ini sebenarnya ngecharge-nya tuh mirip dengan kayak bone conduction headphone lainnya ya, dimana di salah satu sisinya itu ada kayak yang mas-mas ini, nanti kayak semacam magnet ditempelin, terus ya lo ngecharge. Ini mungkin gue kasih lihat foto atau kayak klipnya dari referensi lain, karena gue gak dipinjemin kabelnya tersebut, tapi gue dipinjemin power bank-nya. Nah, power bank-nya ini gue apresiasi banget. Kenapa? Karena dengan power bank ini kalau misalnya lu isi bisa ada additional atau tambahan 10 jam operasional penggunaan si Suntowing lagi. Menurut pendapat gue, mekanisme seperti ini tuh kayak efektif banget ya. Karena kalau misalnya lu pakai si Shokz gitu, pas lu simpen ya udah nggak sekalian mengisi daya. Sedangkan kalau ini
kayak TWS aja gitu. TWS kan kalau lu simpen itu sekaligus si case-nya itu menjadi charging case karena setahu gua si Suntowing ini boleh menjadi salah satu atau mungkin satu-satunya saat video ini dibuat, koreksi gua di kolom komentar kalau salah, yang bone conduction headphone yang memiliki semacam kayak charging case ini. Jadi kalau misalnya lu sering kayak traveling untuk olahraga, ini bisa menjadi companion yang pas banget nih mekanisme ini. Dan ini juga memiliki fitur fast charging, di mana fast charging 10 menit untuk penggunaan selama 3 jam. Dan untuk konektivitas ini menggunakan Bluetooth dan Bluetooth generasi yang 5.2. Kalau dibandingin dengan yang keseharian gue pakai, si Shox Open Run Pro, itu dia masih 5.1. Dan compatible codecnya, kalau misalnya yang biasa gue pakai itu si Shox Open Run Pro itu pakai SBC, nah bedanya di sini kalau si Suntowing punya SBC dan juga aptX yang diklaim itu akan mereduksi kayak misalnya kayak ada suara-suara yang delay. Walaupun gue yakin kalau misalnya main game pasti ya gak seideal itu juga sih, tapi setidaknya ada nih compatibility codec aptX untuk si Suntowing. Dan Suntowing ini juga mendukung yang namanya dual connection atau enggak yang namanya multi-point pairing, di mana di waktu yang sama lu bisa mempair si Suntowing ini untuk 2 perangkat, untuk laptop ataupun untuk smartphone. Jadi pada saat lu kerja dengerin Spotify, mendadak ada yang telepon, ya udah lu angkat aja teleponnya, maka dia akan switching gitu. Dan itu semua bisa lu lihat perangkat yang connect ke Suntowing ini di aplikasi Suntonya seperti ini nih. Nah, jadi kesimpulannya apa? Tapi sebelum berkesimpulan, gue mau kasih tahu lu dulu harganya adalah sekian untuk si Suntowing. Gue langsung tampilin aja, dan ingat kalau di video ini ya berdasarkan harga pada saat video ini diproduksi ya. Kalau misalnya mau lebih lengkap ya udah lu ke situs kita di wia.id. Di sana lu bisa lihat dan juga beli tentunya. Oke, lanjut. Ini kalau terkait kayak durability, ini anti debu dan juga anti air sampai IP67. Itu artinya apa? Ya ini kalau kena gerimis, kena keringet, ya gue kasih lihat nih, gue semprot-semprot dikit aja ya biar kayak kasih gambaran ini suaranya masih tetap aman. Nah, tapi bukan berarti ini lu bisa bawa untuk berenang. Walaupun gue tahu ada orang di luar sana udah dibilang jangan buat berenang, tapi diajak berenang juga karena bilang masih bisa. Tapi amat sangat tidak disarankan karena pastinya akan mempengaruhi klaim garansi lu nantinya. Nah, apa positifnya dari Suntowing ini berdasarkan experience pribadi gue? Oke, kita mulai dulu dengan mekanisme baterainya yang barusan gue tadi mention ya. Menurut pendapat gue, durasi dan mekanismenya ini ya cukup sebuah terobosan lah ya. Jadi pas banget buat lu yang suka yang traveling sekaligus olahraga gitu. Dan yang kedua adalah LED-nya. Mungkin terdengar kayak simple, tapi bayangin kalau misalnya rutinitas lu adalah kayak lari misalnya kayak jam 4.30, jam 5, yang dimana ya pastinya itu kondisi kayak cahaya juga masih minim, dan gua rasa sih ini cukup penting ya si LED ini. Dan yang ketiga adalah si head movement control. Walaupun ini ya preferensi orang ya, ada yang mau tetap kayak konvensional pencet-pencet tombol, tapi menurut pendapat gue ini inisiatif yang cukup breakthrough, dan gue rasa ini nggak terlalu gimmick ya, emang bisa lu pakai dan pergunakan kalau misalnya lu lagi kayak pengen fokus nggak mau ngapa-ngapain, ya udah tinggal goyang-goyangin kepala lu aja. Nah, bagaimana dengan kekurangannya? Menurut pendapat gue sih cuman di bagian power dari suaranya ya, dimana gue udah terbiasa dengan yang bassnya sedikit lebih kencang. Tentunya gue bandingin ini dalam konteks yang apple to apple, yaitu antar bone conduction headphone, karena nggak bisa dibandingin dengan TWS. Nah, itu menurut pendapat gue powernya itu kayak masih kurang dibandingkan dengan si Shox Open Run Pro misalnya. Nah, dari tadi lu denger gue ngomongin terkait Shox, tapi kalau misalnya lu mau cek lebih lanjut lagi terkait varian-varian apa aja yang ditawarkan oleh Shox, jangan lupa untuk klik kanan atas ataupun klik linknya di description box dari video ini. Dan kalau misalnya pengen yang open ear design juga, karena bone conduction headphone adalah salah satu alternatif untuk open ear design, tapi ada juga yang bentuknya agak sedikit berbeda nih, agak masuk ke kuping tapi masih tetap open ear, yaitu kayak si Shox Open Fit, dan gue di video itu gue bandingin dengan si Open Rock Pro gitu. Kalau misalnya mau cek, klik juga di description box dari video ini. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol notifikasi video terbarunya. Thank you udah nonton, dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow kita untuk nanya-nanya di Instagram ataupun di TikTok di @WearIndonesiaOfficial. Dan jangan lupa juga untuk support channel ini dengan membeli produk-produk yang gue udah bahas, yang link produknya ada di description box dari video ini. Thank you and until next time.